Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, suara tragis badak lapis baja tiba-tiba berakhir, dan dalam suara retakan tulang yang jelas dan menakutkan, tinju itu menghancurkan tulang belakang badak emas. Badak lapis baja emas menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh dari selangkangan Tan Yun. Boom! Puing-puing memercik, dan badak lapis baja emas yang sekarat menabrak puluhan ribu meter tumpukan puing di gunung meteor Xianshan yang runtuh. Huci-huci. Saat Tan Yun terengah-engah, lubang darah di dadanya terus meluap dengan darah. Raja beruang naga Tian Luo, Anda keluar dan mengambil pil kaisar binatang ini, dan kemudian melahap sumber kaisar di dalam untuk meningkatkan kekuatan, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dan keempat putrinya dipimpin oleh pengadilan komandan yang dalam bahaya pertempuran pergi. Raja beruang naga Tian Luo terbang keluar dari istana Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun dan menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki. Kuek-kuek, nenek beruang, pil binatang buas kaisar, asal-usul kaisar abadi sangat kuat dan keras. Setelah saya menelannya, kekuatan saya pasti akan meningkat, ucap Raja Beruang. Mata beruangnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan telapak tangannya mengepal erat sepasang palu raksasa berwarna gelap meledakkan kepala badak lapis baja emas dengan keras, dan kemudian mengeluarkan pil binatang buasnya. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu? Ucap Raja Beruang Tian Luo berteriak sambil menatap Tan Yun yang sedang menuju ke arah gubernur. Bantuan apa? Kamu melakukan tindakan yang merugikan di sini. Tetaplah di sana dengan jujur, ucap Tan Yun. Mendengar suara Tan Yun, Raja Beruang Tian Luo memutar matanya dan bergumam, apakah aku selemah itu, ucap Raja Beruang. Tan Yun yang tingginya mencapai 1000 meter memegang pedang pembantaian Hong Meng, muncul di belakang komandan, dan segera melemparkan seni pedang pembantaian Hong Meng. Segera, napas Tan Yun mulai meningkat tajam, dan dia dengan cepat menerobos ranah Kaisar Abadi. Segera setelah orde pertama, orde kedua, orde keempat dari ranah kaisar, itu tidak berhenti sampai orde keenam kaisar abadi. Tan Yun, latihan apa yang kamu lakukan? Napas akan meroket dari peringkat ke-7 alam kerajaan kaisar ke peringkat ke-6 alam kaisara abadi, ucap komandan itu. Merasakan napas Tan Yun, komandan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Latihan macam apa? Tan Yun mencibir. Tentu saja ini adalah latihan untuk menghancurkanmu. 9 Dewa Pembantaian, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun bergerak, itu adalah kekuatan magis terkuat dalam seni pedang pembantaian Hong Meng. Swiss, duri, tusuk. Dalam sekejap, Tan Yun berkedip dari kekosongan ke arah yang berbeda, dan mengayunkan 9 pedangnya dengan sangat ganas. Boom! Tiba-tiba, ketika seluruh formasi pedang ilahi Hong Meng yang luas berada dalam kehampaan, bergetar hebat, 9 pedang yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya meledak. 9 balok pedang dalam formasi pedang, kecepatan dan kekuatan telah meningkat 10 kali lipat, dan mereka menebas ke arah komandan. Komandan melihat 10.000 kaki pedang yang datang dari 9 jalur, dan kemudian memikirkan adegan di mana Tan Yun mengalahkan badak lapis baja emas, dia tidak berani gegabah. Bum bum bum. Dengan 9 suara keras, 9 bayangan tombak menusuk 10.000 kaki balok pedang, kekuatannya turun tajam, dan terus menusuk Tan Yun, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pedang Tan Yun. Langkah ajaib ruang waktu, ucap Sen Subing. Sen Subing meraih posisi netral komandan untuk menemui Tan Yun, dan melesat menjauh dari punggung komandan dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, seberkas pedang berisi kekuatan kaisar ruang dan waktu menebas ke arah komandan kembali. Trik kecil, serangga, hahaha, suara tawa mencemooh berakhir dengan tiba-tiba, dan dia meraung, tercela, ucap komandan itu. Tetapi pada saat yang sama ketika komandan menghancurkan cahaya pedang Sen Subing dengan tembakan, Tianxuan Bingjian Suanyuan Rou, dengan aliran darah di tangannya, membuat lubang melalui lengan kanan memegang pedang pada komandan. Boom! Dalam runtuhnya Hong Meng Void, Zhen Ji memanipulasi kuali ungu dan turun dari langit dengan kecepatan kilat, menghancurkan ke arah kepala komandan. Kalian 4 pelacur, dan Tan Yun, dengarkan komandan ini. Komandan ini, tidak akan pernah kalah darimu, ucap komandan itu. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan komandan lebih kuat dari yang kita harapkan,
ucap teriak Zenji dengan ekspresi ngeri. Tidak masalah, kita akan memakannya sampai mati, Tan Yun berkata dengan keras. Ying, kamu terlalu lemah, mundur, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Tuoba Ying, berpura-pura mundur, lalu bersembunyi di kehampaan, dan ikuti perintahku untuk menyerang nanti, ucap Tan Yun. Tuoba Ying yang pucat mendengar kata-kata itu dan pura-pura kelelahan. Kakak, ipar, hati-hati, aku akan mundur, ucap Ying. Begitu suara jatuh, Tuoba Ying menukik ke bawah dan menggunakan teknik tembus pandang kle surgawi untuk bersembunyi di kehampaan primordial. Tan Yun mengirim Suan Yuanru, Shen Subing, dan Zenji transmisi suara. Nanti, aku akan melakukan 2 pukulan terkuat. Sekarang kamu kumpulkan kekuatanmu, jangan menahan diri nanti, bekerja sama untuk mengalahkannya. Ingat, selamatkan hidupnya. Kita juga perlu tahu dari mulutnya, di mana formasi teleportasi yang mengarah ke kota abadi Tongtian, ucap Tan Yun. Ketiga wanita itu mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan Tan Yun meraung di dalam hatinya. Dewa pemadam ruang dan waktu pedang, pisau menghancurkan seluruh surga, ucap Tan Yun. Pada saat ini, dalam kekosongan Hongmeng, semburan besar waktu turun dari langit seperti air terjun dari langit. Wow. Pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, dari kedalaman Hongmeng Void, gelombang besar bergegas ke arus waktu. Ketika semburan waktu dan gelombang ruang bergabung, itu dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa dengan panjang 10.000 meter. Bilah raksasa itu transparan seluruhnya, dan kekuatan ruang waktu yang kaya dan kejam meliputinya. Segera, pedang penghancur tampaknya terlepas dari belenggu waktu dan ruang, merobek kekosongan, dan menebas ke arah Panglima tertinggi. Hancurkan untuk komandan ini, ucap komandan itu. Tangan kanan komandan keluar dari kehampaan dan sering menari. Tombak raksasa di atas kepalanya meledakkan langit dan menghantamkannya ke pedang pemadam ruang waktu. Bagaimana ini mungkin, ucap komandan merasa ngeri bahwa ada gumpalan retakan tipis yang muncul di tombak panjang sub-artefak kelas atas miliknya. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pupil matanya yang besar menunjukkan harapan yang dalam, dan berteriak di dalam hatinya, cambuk mati patah, ucap Tan Yun. Itu benar. Cambuk penghancur maut yang dikatakan Tan Yun adalah kekuatan supernatural tertinggi dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng, yang bahkan lebih kuat daripada pedang penghancur ruang waktu. Ini adalah kekuatan supernatural baru yang berasal dari kekuatan supernatural dari jurang kematian lama. Saat Tan Yun berteriak keras, tiba-tiba, sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras, dari kendali, keluar dari Hongmeng Void di belakangnya. Segera setelah itu, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk ilahi pemecah kematian sepanjang 100 kaki, dengan kekosongan yang meledak satu demi satu, dan menarik ke arah komandan tanpa peringatan. Tidak ada keraguan bahwa sekali ditarik, komandan akan dihancurkan sampai mati. Komandan itu layak menjadi kaisar tingkat 9 dari wilayah kaisar abadi, dan alam bawah sadarnya dengan cepat naik ke udara, mencoba menghindar. Meskipun dia lolos dari azab kematian, kaki kanannya tersapu oleh cambuk dewa kematian. Retak, retak, kaki komandan ini. Dalam teriakan sang komandan, seluruh kaki kanannya pecah dan berubah menjadi potongan daging yang berterbangan di langit. The Divine Sateret Whip seperti ular piton hitam legam yang tiba-tiba menjadi panjangnya 100 kaki, mengikat lingkaran komandan. Rower, Subing, Zenji, cepatlah, ucap Tan Yun meraung dengan tergesa-gesa. Ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan magis mereka, dan ketika mereka akan membunuh komandan, komandan berkata dengan suara serak, buka, ucap komandan itu. Bang! Komandan terkejut, dan kekuatan agung kaisar kuno di tubuhnya seperti semburan. Tubuh dimuntahkan, dan cambuk kematian yang menghancurkan dihancurkan dengan tiba-tiba. Rower, Subing, Zenji, kita bukan lawannya, ayo lari, ucap Tan Yun tampak ketakutan. Setelah berteriak, ada sedikit keberhasilan di matanya, dan dia menyuarakan ketiga gadis itu, berpura-pura bubar melarikan diri, dan kemudian, setelah serangan menyelinap Ying berhasil, kalahkan dia dalam satu gerakan, ucap Tan Yun. Ketiga gadis itu berbalik dan berlari menyelamatkan diri setelah mendengar ini. Mau lari? Komandan bergegas ke mahkota dengan marah. Kamu pelacur, dan Tan Yun, bajingan sialan, jika kamu tidak bisa membunuhku sekarang, kamu ingin melarikan diri, mimpi, bodoh.
Tidak ada dari kamu yang dapat melarikan diri hari ini, Tan Yun, aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri, aku akan merobek-robek pakaian istrimu. Kalau begitu, hahaha, biarkan dia telanjang dan bersenang-senang dengan komandan ini, ucap komandan tersenyum, dan dengan sekejap, dia menyusulnya. Dia menghentikan Sen Subing, kecantikan kecil, kamu tidak dapat melarikan diri, ucap komandan itu. Seperti yang dikatakan komandan, dia mengulurkan tangan kanannya, meraih kemeja di bagian belakang tangan Sen Subing, dan menariknya dengan tajam. Segera, gaun emas Sen Subing robek berkeping-keping, memperlihatkan punggung putih bersihnya. Ketika komandan tidak punya waktu untuk menghargainya, tiba-tiba, suara wanita penuh kemarahan terdengar, menghancurkan pakaikan iparku, kematian hukumannya, ucap Tuoba Yingying tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, Tuoba Yingying memegang pedang, dan tiba-tiba muncul entah dari mana dari belakang Sen Subing, menghalangi Sen Subing yang membocorkan cahaya pegas, dan mengayunkan pedang tiba-tiba. Serangan tiba-tiba ini benar-benar membuat komandan itu tidak dapat bereaksi. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di matanya, tetapi matanya ditebas oleh Tuoba Yingying dengan satu pedang. Ini tercela dan tidak tahu malu, bukankah kamu melarikan diri, ucap komandan itu. Ketika komandan mengetahui bahwa Tuoba Yingying yang telah melarikan diri sebelumnya, paru-parunya meledak karena marah, aku akan membunuhmu. Telapak tangan suci Suangu, ucap komandan itu. Komandan menyerang Tuoba Yingying, dan Tuoba Yingying sepertinya tidak bisa menghindar, dan ditampar dahi oleh komandan. Bang! Seluruh kepala Tuoba Yingying meledak saat darah berceceran, dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan cahaya, pulihkan komandan ini, ucap komandan itu. Yang mengejutkan Tan Yun, komandan itu masih memiliki kualifikasi cahaya. Matanya dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Meskipun matanya telah pulih, setelah dia memanipulasi kekuatan cahaya, dia menunjukkan kelelahan. Jelas, tidak mungkin lagi memanfaatkan kekuatan cahaya untuk menyembuhkan luka di tubuh. Saudaraku, ucap Tan Yun menjerit serak, dan segera, dia mengeluarkan dua air mata dan membunuh komandan dengan pedangnya. Orang tua, aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun. Yingying, ucap Suan Yuanru memandang Tuoba Yingying dengan sedih. Dia tidak menyangka Tuoba Yingying akan mati jika dia mengatakan kematian. Dia tahu bahwa saudara ketiganya, Chang Feng, telah jatuh cinta dengan Tuoba Yingying selama lebih dari setahun. Meskipun dia tahu bahwa Yingying tidak ada hubungannya dengan Chang Feng, di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Yingying adalah adik laki-laki dan perempuannya. Tepat ketika Suan Yuanru dalam kesedihan, nasihat Tan Yun terdengar di benaknya, Rower, Yingying tidak mati, kamu siap untuk mengambil tindakan, ucap Tan Yun. Ketika Suan Yuanru bingung, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, tetapi melihat Tuoba Yingying berubah menjadi kepala yang patah, dan darah ajaib dan tulang yang patah direorganisasi, berubah menjadi kepala yang utuh, dan terbang ke tubuh tanpa kepala. Dan semua ini, komandan yang membelakangi Tuoba Yingying sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, komandan menatap Tan Yun, yang datang untuk membunuhnya, dan berkata, rendahan. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan embusan angin datang dari belakangnya, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Tapi itu Tuoba Yingying yang sepucat hantu, memegang pedang dengan percikan darah, dan menusuk dada komandan. Dengan darah di ujung pedang, itu menembus bagian belakang. Jika bukan karena apa yang Tan Yun katakan sebelumnya, bukan untuk membunuh sang komandan, jika tidak, pedang Yingying akan menembus jantungnya. Komandan itu memuntahkan darah lagi, dan berteriak kaget dan marah, kamu, kenapa kamu tidak mati? Aku jelas membunuhmu, mengapa kamu tidak mati? Kamu tidak mati, maka komandan akan membiarkan kamu mati lagi, ucap komandan itu. Komandan meraung dengan marah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan menamparkan kepala Tuoba Yingying lagi. Mimpi, ucap Tuoba Yingying. Ketika suara serak terdengar, Tan Yun mengambil kesempatan untuk membawa sinar pedang dan menyapu melewati komandan, mengangkat pedang dan jatuh, telapak tangan kanan yang ditampar komandan ke arah Tuoba Yingying ditangkap oleh Tan Yun. Ah! Sialan, kalian masing-masing tercela dan tak tahu malu, ucap komandan meraung marah dan terbang terbalik, membentuk busur dari kekosongan. Dia, yang kehilangan tangannya, mengangkat satu kaki di punggung Tan Yun. Segera, Tan Yun yang seperti gunung, kulit di punggungnya hancur, memperlihatkan tulangnya, dan ditendang puluhan ribu kaki.
Puci, Sen Subing yang acak-acakan, melakukan langkah ajaib ruang waktu, melayang ke langit, dan menusuk perut bagian bawah komandan dengan pedang. Segera, sang komandan berteriak histeris, "Pelacur," ucap komandan itu. "Siapa yang kau bicarakan?" ucap Tan Yun yang terluka parah, dengan tubuh 1000 kaki, bergegas ke depan komandan dan membuka tangan raksasa ke arah komandan itu. Ketika komandan sangat ketakutan sehingga mundur, Suan Yuanrou yang memegang pedang es Tianxuan, melintas melewati kaki komandan seperti hantu dengan seberkas cahaya pedang. Tidak, komandan merasakan sengatan dingin di lututnya saat dia berteriak seperti babi. Kemudian, betisnya disemprot dengan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun maju selangkah, dan tangan raksasa itu memegang komandan di telapak tangannya, hanya memperlihatkan kepala. "Mata ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Sepasang mata raksasa Tan Yun menembakkan dua cahaya merah yang aneh, dan segera, komandan itu tampak lamban, lalu komandan itu menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan mendapatkan kembali kejernihannya. "Tan Yun, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku," ucap komandan itu. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan tegas, "Orang tua, aku tidak mengendalikanmu, sepertinya lukamu tidak serius," ucap Tan Yun. Saat berbicara, Tan Yun mengepalkan telapak tangan kanannya pelan-pelan, retak, klik, tiba-tiba, tulang bahu sang komandan diremukkan oleh Tan Yun. Komandan itu membuat fitur wajahnya terdistorsi kesakitan, dan wajahnya yang keriput penuh dengan pembuluh darah biru. Sementara Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng, dia terus mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan secara bertahap mengendalikan 24 tulang rusuk di dadanya, yang cacat dan patah. "Ah! Sakit, sakit." Dalam jeritan yang membuat kulit kepala mati rasa, komandan itu membuat 7 lubang berdarah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Tan Yun hanya ingin tahu dari mulutnya di mana formasi menusuk yang mengarah ke kota abadi Tongtian berada. Setelah itu, membiarkan orang tua yang ingin memperkosa istrinya mati. Setelah 3 napas, saat cedera komandan itu menjadi lebih serius, jiwa kaisar dalam pikirannya berangsur-angsur melemah, dan Tan Yun akhirnya mengendalikan pikirannya. "Katakan, bagaimana saya bisa meninggalkan tanah terbengkalai?" Suara Tan Yun yang tidak diragukan memasuki kedalaman pikiran komandan. Komandan tampak lamban dan lemah dan berkata, "Ada gunung tandus 3 jari di puluhan miliar li surgawi di utara kota abadi meteorit. Ada formasi teleportasi di bawah gunung tandus di tengah. Anda membutuhkan token komandan ini untuk membukanya," ucap komandan itu. Mendengar itu, Tan Yun sangat senang. "Di mana tokennya?" ucap Tan Yun. "Itu ada di dalam cincin saya," ucap komandan itu berkata dengan jujur. Setelah itu, Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi Hong Meng, melepaskan komandan dengan tangan kanannya, kehilangan tangan dan komandan kedua betis, dan jatuh di atas kerikil. Karena lengan kanan ditebas oleh komandan sebelumnya dan jatuh di layar, lengan kanan dan tangan kanan berubah menjadi ketiadaan. Tapi untungnya, cincin penyimpanan orang ini adalah alat Tao tingkat tinggi, jadi tidak rusak. Setelah Tan Yun menemukan cincin peri yang jatuh di puing-puing, dia menemukan token bercetak biru yang diukir dengan 3 karakter komandan. Tan Yun menginjak dada komandan dengan kaki kanannya dan bertanya, "Siapa namamu, selain posisi komandan, status apa lagi yang kamu miliki?" ucap Tan Yun. "Hehe," Tan Yun mencibir, melepaskan mata ilahi Hong Meng dan kemudian mengibaskan token di tangannya dari wajah komandan. "Terima kasih, bajingan tua, dengan token ini, aku bisa meninggalkan tanah terbengkalai. Untukmu, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Hahaha, akhirnya aku bisa pergi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, sang komandan meraung lemah. "Tan Yun. Kau," tanpa menunggu sang komandan berbicara, Tan Yun menancapkan pedangnya ke mulutnya, dan menghancurkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun mengambil pedang dan menyerang Ling Qi. Jiwa kaisar dan roh 9 kaisar terbang keluar dari tubuh. Ketika Zenji ingin membunuh, dia dihentikan oleh Tan Yun. "Jangan bunuh dia dulu, mungkin berguna untuk menahannya," ucap Zenji. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Xianli menjebak jiwa kaisar komandan itu. Kemudian, Tan Yun memandang Sen Subing, Tuo Baiying, Suan Yuanrou, dan Zenji yang sangat gembira dan berkata, "Mari kita semua pergi ke istana Ling Qiao Dao untuk memulihkan luka. Setelah lukanya sembuh, kita akan membahas hal-hal lain," ucap Tan Yun.
Tan Yun mengobarkan istana Lingqiao Dao Hall dan memasuki lantai 48. Beberapa wanita juga memasuki lantai istana masing-masing. Sesaat kemudian, Tan Yun dan keempat putrinya, setelah pulih dari luka-luka mereka, muncul dari udara tipis dari reruntuhan kota abadi bintang jatuh. Mata indah Zenji menatap Tan Yun dan bertanya, "Saudaraku, karena Kaisar Abadi Sembilan Surga telah meminta komandan untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan, jika dia melihat bahwa dia tidak kembali, dia pasti akan curiga. Tapi di sini, ada total beberapa kota abadi. 10 miliar abadi, jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan?" ucap Zenji. Kekhawatiran Zenji juga merupakan kekhawatiran Sen Subing dan Suan Yuanrou, dan tentu saja kekhawatiran Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, tenggelam dalam pemikiran yang dalam untuk waktu yang lama, dan berkata, "Hanya ada 3 jalan di depan kita sekarang. Yang pertama, kita tidak peduli apakah orang lain hidup atau mati, dan pergi sendirian melalui susunan teleportasi. Tetapi Kaisar Abadi Sembilan Surga saya mengetahui bahwa komandan belum kembali untuk waktu yang lama. Setelah para dewa dikirim kembali, mereka akan menemukan bahwa tempat yang ditinggalkan itu masih ada di sana. Pada saat itu, semua abadi di sini akan mati. Jalan pertama ini, kita pasti tidak bisa memilih. Kita tidak bisa mati tanpa menyelamatkan puluhan miliar makhluk abadi mati," ucap Tan Yun. Sen Subing setuju, "Suamiku, saya setuju dengan sudut pandang Anda," ucap Sen Subing. "Saudaraku, aku juga setuju," ucap Tuoba Yingying dan Zenji berkata serempak. Suan Yuanru mengangguk setuju, dan bertanya, "Bagaimana dengan jalan kedua dan ketiga?" ucap Suan Yuanrou. Tan Yun berkata, "Yang kedua adalah bahwa setelah kita meninggalkan tanah terbengkalai, kita akan mengendalikan kota abadi Tongtian. Orang abadi di sini semua mengarah ke kota abadi Tongtian melalui susunan teleportasi. Namun, ini terlalu berbahaya. Bayangkan saja bahwa kota abadi Tongtian adalah salah satu dari 10 kota abadi di alam abadi Jiutian Hongmeng, ada kekuatan alam Kaisar Agung. Begitu kita tiba di Tongtian Xiancheng dengan keabadian dan diperhatikan, konsekuensinya bisa dibayangkan, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Karena itu, saya tidak ingin memilih jalan kedua ini," ucap Tan Yun. "Suami benar," Sen Subing mengerutkan kening. "Bagaimana dengan cara ketiga?" ucap Sen Subin. Tan Yun berkata, "Cara ketiga adalah..." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, 9 jiwa kaisar komandan menyeringai dan berkata, "Anda tidak memiliki jalan ketiga untuk dipilih, Anda orang rendahan akan mati cepat atau lambat." "Hahaha," ucap jiwa itu. Tiba-tiba, Tan Yun menatap utusan itu dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Sen Subing berkata sambil berpikir, "Suami, apa maksudmu membiarkan dia memberitahu Kaisar Abadi Sembilan Surga bahwa dalam proses menghancurkan tanah terbengkalai, ruang dan waktu independen dari tanah terbengkalai dihancurkan, membuatnya tidak dapat dihancurkan," ucap Sen Subing. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ya, dengan cara ini, Kaisar Abadi Sembilan Surga tidak akan lagi bertanya tentang tanah yang ditinggalkan. Tunggu kami, setelah meninggalkan tanah terbengkalai, biarkan Panglima menghancurkan formasi teleportasi di kota abadi Tongtian. Membiarkan yang abadi berlatih sementara di tanah terbengkalai," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memberi Sen Subing, Zenji, Tuoba Yingying berkata melalui transmisi suara, "Di masa depan, setelah kita merebut kembali alam Dewa Hongmeng, kita akan menghancurkan penghalang tanah terbengkalai dan membiarkan mereka keluar. Bagaimanapun, jika mereka pergi sekarang, meninggalkan tanah terbengkalai belum tentu merupakan hal yang baik," ucap Tan Yun. Ketika ketiga wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Suan Yuanrou tampak sedikit linglung pada saat ini. "Tan Yun, semuanya terserah padamu," ucap Suan Yuanrou. Pada saat ini, Suan Yuanrou masih terus memikirkan bagaimana penampilan Tan Yun ketika dia menjadi raksasa setinggi 1000 kaki dan mengatur formasi pedang pembantaian Hongmeng, serta ketika dia menggunakan seni pedang pemotongan Hongmeng. Dia selalu merasa familiar, tapi dia hanya tidak bisa memikirkannya. "Di mana kamu melihatnya?" Setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Suan Yuanrou dan berkata, "Rower, ada apa denganmu?" ucap Suan Yuanrou. "Oh, tidak apa-apa," Suan Yuanru tersenyum. "Tan Yun, ini belum terlambat, mari kita beritahu yang abadi untuk pergi nanti," ucap Suan Yuanrou. "Ya," setelah Tan Yun menjawab, matanya berkedip dan berkata, "Untuk menghemat waktu dan mencegah makhluk abadi memasuki tempat yang ditinggalkan sebelum kami pergi,
kami berpisah dan pergi ke kota-kota besar abadi, dan membiarkan makhluk abadi di atas tanah abadi pergi ke setiap kota Xuanyuan Xiancheng, di dataran di luar Lost East Canyon. Setelah itu, Tan Yun meminta singa naga emas, kera iblis pembantai surga, Namong Yukin, dan istrinya untuk masing-masing pergi ke kota peri untuk memberi tahu. Alasan mengapa Tan Yun memilih untuk kehilangan dataran di luar Ngarai adalah karena Ngarai terletak di berbagai tempat area pusat antara Daxiancheng. Berkumpul di dataran di luar Lost Canyon adalah yang paling menghemat waktu. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di dataran di luar Lost Canyon, orang-orang dari alam-alam hukuman, al-pemurnian, alam kaisar, dan alam suci kaisar berkumpul, totalnya ada lebih dari 30.000 orang. Beberapa dari orang-orang ini adalah jenderal militer yang telah bertarung dengan Xuanyuan Rou dan Tan Yun. Kebanyakan dari mereka adalah tentara abadi di alam hukuman di masa lalu, tetapi mereka hanya dipromosikan ke alam pemurnian. Lebih dari 30.000 orang, menghadapi Xuanyuan Rou dan Tan Yun semua berlutut, bawahan ini telah melihat tuan kota dan jenderal, ucap semua orang. Tidak ada upacara, Xuanyuan Rou meminta semua orang untuk bangun dan berkata, hari ini, penguasa kota meminta Anda untuk datang karena jenderal memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda, ucap Xuanyuan Rou. Jenderal, tolong bicara, ucap semua orang. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tanah yang ditinggalkan sekarang damai. Selanjutnya, jenderal dan penguasa kota harus tinggal dalam pengasingan untuk waktu yang lama dan tidak bertanya tentang dunia. Karena itu, jenderal akan menunjuk di antara kalian wakil penguasa kota untuk kota-kota besar abadi untuk memimpin situasi keseluruhan. Di masa depan, kota-kota besar abadi harus menghormati satu sama lain sebagai tamu, dan membiarkan semua yang abadi di tanah yang ditinggalkan menikmati kedamaian selamanya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menghadiri lebih dari 30.000 orang. Di tengah, seorang wakil penguasa kota ditunjuk untuk setiap kota abadi. Orang yang menjadi wakil pemilik kota itu sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dan bersumpah akan mengelola kota peri dengan baik, dan kota-kota akan hidup berdampingan secara harmonis. Pada saat ini, wakil penguasa kota Xuanyuan Xiancheng tampak penuh harap dan berkata, Jenderal, apakah kita benar-benar akan tinggal di tanah terlantar selama sisa hidup kita, ucap wakil itu. Tidak, tentu saja tidak, Tan Yun melihat sekeliling, semua orang dan berkata dengan keras, semuanya, yakinlah. Kelola kota Anda sendiri. Petik 2. Saya berjanji kepada Anda 60.000 tahun. Beri aku 60.000 tahun, dan kemudian saya akan membiarkan Anda meninggalkan tanah terbengkalai, ucap Tan Yun. Semua orang senang ketika mendengar ini. Bagi mereka yang telah menjadi abadi, 60.000 tahun hanyalah masalah waktu, dan mereka pasti tidak akan mati dalam 60.000 tahun. Dalam 60.000 tahun hidupmu, berkultivasilah dengan baik. Pada saat itu, aku harap kalian semua akan menjadi pusat kekuatan dari alam Kaisar Agung, ucap Tan Yun, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan membawa istri-istrinya dan yang lainnya, di mata semua orang yang mengagumi dan bersyukur, naik ke langit dan menghilang ke awan. Selama penerbangan, Tan Yun memikirkan suara Fang Ziqing, saudaraku, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda dan Nyonya Sen. Apakah itu nyaman bagi Anda, ucap Fang Ziqing. Nyaman, ucap Tan Yun. Tan Yun singa naga emas terbang dengan dirinya sendiri dan semua orang. Tan Yun mengorbankan kuil Tao Ling Qiao di telinganya dan mendarat di punggung singa. Su Bing, Xiao Xing memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kita, mari kita pergi menemuinya, ucap Tan Yun meraih tangan Sen Su Bing yang lembut dan tanpa tulang dan hendak berjalan menuju Aula Ling Qiao Dao ketika Zen Ji tiba-tiba berkata, saudaraku, aku juga memiliki sesuatu untuk mencarimu, ucap Zenji. Kalau begitu mari kita masuk bersama, ucap Tan Yun tersenyum, lalu memasuki aula Tao Ling Qiao bersama kedua putrinya, dan memasuki aula tempat Fang Ziqing sedang beristirahat. Fang Ziqing masih sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Tan Yun, dia tinggi dan ramping, dan dia mengenakan gaun biru panjang dari lantai ke langit-langit, yang membuat sosok bergelombangnya sangat indah. Dia masih tertutup kerudung hitam, jadi tidak bisa melihat wajahnya. Tan Yun tahu bahwa Fang Ziqing dirusak oleh anjing dewa, dan dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Tan Yun bahkan tahu lebih jelas bahwa jika dia ingin membantu Fang Ziqing memulihkan wajahnya, dia hanya bisa disembuhkan dengan menangkap anjing penghancur jiwa yang melukainya dan menggunakan darah dari darah anjing itu.
Selain itu, tidak ada cara lain. Xiao Xing, ada apa? Ucap Tan Yun maju selangkah dan berdiri menghadap Fang Ziqing yang tinggi. Fang Ziqing memandang Tan Yun dan Shen Subing, dan matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap. Kakak, ipar, saya tahu bahwa kita akan meninggalkan tanah terbengkalai. Saya sangat senang, tapi saya khawatir, bertahun-tahun telah berlalu, apakah orang tua saya masih hidup? Anjing dewa yang mengambil jiwa mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya, sudah lama sekali sejak reinkarnasi saya setelah sisa saya aku benar-benar takut, orang tuaku sudah menderita. Air mata Fang Ziqing menetes, saudaraku, aku sangat takut, ucap Fang Ziqing. Gadis bodoh, orang tuamu diberkati dengan fitur alami, jangan pikirkan itu. Tan Yun membawa Fang Ziqing ke dalam pelukannya dan menghibur, ketika kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan. Hal pertama adalah menemukan keberadaan orang tuamu. Xiao Xing, ketika kamu melarikan diri dari rumah abadi 9 surga, apakah kamu tidak memiliki orang kepercayaan? Ucap Tan Yun. Fang Ziqing tersedak dan berkata, pada saat itu, saya mengirim transmisi suara ke kepala pelayan tua dari rumah abadi 9 surga dan bertanya, dia untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang tuaku. Hanya saja kekuatannya rendah, dan dia sama sekali bukan lawan dari anjing itu, ucap Fang Ziqing. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata, saya mengunci jiwa kaisar dan roh kaisar di lantai 48, mari kita tanyakan padanya, mungkin dia akan tahu sesuatu, ucap Tan Yun. Detik berikutnya, Tan Yun, Subing, Zenji, dan Ziqing menghilang dari udara tipis dan muncul di lantai 48 Lingqiao Dao Hall. Di aula, bola cahaya kekuatan abadi memenjarakan roh kaisar dan jiwa kaisar. Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng-nya untuk mengendalikan roh dan jiwa gubernur, dan bertanya, selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziqing dengan jujur, ucap Tan Yun. Fang Ziqing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gelisah, aku bertanya padamu, Fang Ziqing yang bertanggung jawab dari Hongmeng 9 surga. Di alam abadi, Dong Yong, kepala pelayan tua dari rumah abadi 9 surga, masih hidup sekarang, ucap Fang Ziqing. Mendengar kata-kata itu, jiwa kaisar dan roh kaisar memiliki alis horizontal dan garis vertikal, seolah mencoba untuk mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku ingat, dikatakan bahwa Steward Dong ditendang keluar dari Nine Heavens Immortal Mansion, dan aku tidak tahu apa-apa lagi, ucap jiwa kaisar komandan itu. Kemana dia pergi? Ucap Fang Ziqing bertanya. Aku tidak tahu, ucap jiwa kaisar komandan itu. Fang Ziqing berkata dengan penuh harap, apa yang terjadi pada orang tua kaisar abadi Jiutian setelah anjing Sol Reaper membunuh kaisar abadi Jiutian sekarang, ucap Fang Ziqing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.